kita akan coba praktek. Silakan dibuka surah Hud ayat 41. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Surah Hud ayat 41. Kita coba belajar baca. Baik. Sudah dibuka? Yang di Zoom kelihatan nggak asarnya? Kelihatan sih. Sudah nampak. Kalingan nggak? Enggak. Enggak. Baik. Ya. Kita coba praktek bacaan imalah. Kita coba praktek bacaan imalah. Nah, di situ pada slide layar yang saya share ya, ada yang digaris bawahi, ada yang digaris bawahi. Nah, ini. Tulisannya pada bacaan ini adalah sesuai dengan baris fathahnya, majroha. Nah, di sini ada tanda bulatan atau kotak kecil di sini ya. Kalau kita di mushaf standar Indonesia biasanya ada tulisan imalah. Nah, seperti ini. Kalau di ini mushaf standar Madinah, ya tidak dituliskan kata imalah. Jadi cukup tahu dengan tanda seperti ini saja, bahwa tanda ini ya menandakan bahwa bacaan di sini ada bacaan imalah. Baik, saya akan coba contohkan bacaannya. Nanti boleh kita coba untuk menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Kalau kuat satu nafas boleh disambung bacaannya. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Silahkan berhenti di wa mursaha, silahkan ya. Cuman fokus kita adalah pada bahasan di ro-nya ini. Tidak dibaca dengan fathah majroha. Tidak dibaca dengan kasroh majriha. Tidak dibaca dengan taklil majriha ya, tapi bacanya majri re sate he gitu ya. Jadi condong e-nya, kalau kita mungkin kita ini ke imalah ya. Cuma juga jika tadi kata jelek jelek. Ada bunyi tapi bunyinya rada beda. Ada bebek, ada bebek. Ada bebek, ada bebek gitu ya. Dua kata pada tapi pengucapannya rada beda. Baik, silakan yang ingin mencoba bacaan di surah Hud ayat 41 ini, praktek bacaan yaitu dengan bacaan gharib muskilat yang disebut dengan imalah.
Silakan yang di radio terlebih dahulu. Siapa? Ya Pak Ustadz, nyoba nih. Ya, Ibu Haja. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Terima kasih Pak Ustadz dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah bagus. Saya fokusnya hanya di bacaan imalahnya saja ya. Nah, jadi bacaan imalah seperti itu. Alhamdulillah sudah bisa menerapkannya. Jadi ketika menemukan bacaan di surah Hud ayat 41, ya seperti itu bacaannya. Atau misalkan kita juga baca, misalkan dalam bacaan perjalanan ya, ya seperti itu juga bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi tidak dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Atau tidak dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Majriha, tidak seperti itu. Bagus, sudah seperti tadi. Silakan yang lain yang mungkin masih di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa ini? Siapa? Silakan, silakan. قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Terima kasih Ustaz, koreksi. Iya. Inna Robbinya lanjutin dikit itu, aturan mah. Ya, baik. Karena fokusnya di majreha, ya sudah bagus tadi bacaannya. Ya, kalaupun bahasan yang lain, nanti tinggal melatih bunyi roknya. Ada rok yang tebal, ada rok yang tipis gitu. Nah, terus kalau majreha ini larinya kemana? Ya jadi tipis gitu. Jadi tipis gitu. Seperti waqala rukabu, roknya tebal. Wa mursaha, roknya tebal. Majreha, seharusnya roha tebal jadi tipis. Reha. Jadi ke arah yang tipis. Ya, seperti itu Om Dewa. Terima kasih partisipasinya. Lagi tarkam nih, biar ingat. Demikian Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan yang ada di Zoom meeting. Silakan ada yang mau mencoba. Belajar. Ya, silakan yang ada di Zoom meeting mungkin ada yang mau mencoba bacaan imalah dalam surah Hud ayat 41. Kayaknya diam aja ini. Ada orang kan kayak? Ada Ustaz lagi dengerin. Iya, baik. Ya. Ya, insya Allah udah bisa semua dah. Insya Allah bisa semua. Jadi salah, ya kalau takut salah dicoba. Oke, kalau takut salah dicoba. Oh gitu. Dengan dicoba ketahuan kurang apa salah, syukur-syukur benar seperti itu. Ya, silakan Ibu Yuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan salah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, waqala ya. Mana Tat? Tuh hilang kan Tat? Ya. Waqala rakabu fiha waqala rakabu fiha bismillahi majreha warmusaha inna Rabbil apa tidak laqad Rahim. iya ya laqad rahim itu kan bacaannya belum bisa Tat. Baik, alhamdulillah ya sudah dengan coba membaca itu sudah sangat bagus sekali ya, ikut berpartisipasi karena kita bisa jadi tahu, bisa juga belum tahu, tapi dengan kita belajar jadi tahu. Ya, insya Allah kita jadi tahu. Silakan selanjutnya itu ada Ibu Nur Lala, mungkin mau mencoba. Baik, silakan mau mencoba yang ada di Zoom. Yang lainnya mungkin Ibu Nur Lala mau mencoba, silakan. Kabu fiha bismillahi majreha. Bunda Yuka juga. Saya ya masih ikut masih ngajim ngasih yang sudah di mute dulu suaranya. Iya. ya entar. Udah. Silakan yang mau mencoba. Yang jantannya mungkin, yang jantannya mana, yang jantan-jantannya ini? Siapa itu? Ayo silakan coba diulang lagi. Ayo Raffi, diulang lagi Raffi. Nur Laila. Masya Allah, alhamdulillah sudah bagus ya. Ada anaknya ngikut, Masya Allah. Raffi. Ya betul Ustaz. Raffi aja yang baca. Ibunya nggak bisa. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Baik, sudah 2 yang membaca di Zoom meeting. Ini yang jantannya belum keluar ini, yang jantannya ini, ayo silakan yang jantan-jantan keluar. Silakan mau baca. Izin Ustaz baca. Mau baca suaranya serak Ustaz jadi malu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Alwi. Siap. Sehat semua ya? Alhamdulillah, syukur Ustaz. Insya Allah ya, buku paketannya sedang berjalan menuju rumahnya, insya Allah. Ya, karena fokusnya hanya pada bacaan majreha, sudah bagus bacaannya. Ya, seperti itu. Jadi silakan diterapkan dalam bacaan yang memang sudah sama-sama kita pelajari. Dan setiap hal yang kita amalkan dalam suatu ibadah dengan ilmunya, mudah-mudahan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar, lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan imalah ini ya memang butuh praktek gitu ya. Dengan praktek tersebut barulah kita tahu apakah mungkin ada sisi kurang ataukah ada sisi bahkan sampai tingkat kesalahan. Karena bila tidak dipraktekkan, maka kita nggak tahu bacaan kita itu sudah tepat atau belum gitu. Dengan kita mempraktekkan, insya Allah paling tidak, kalaupun mungkin ada kekurangan bisa diperbaiki. Ada kesalahan dibenarkan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian para jamaah sekalian, bahasan tentang imalah.
yaitu salah satu bacaan yang disebut dengan bacaan gharib. Ya, ada juga yang mengatakan muskilat, ya gharib muskilat, ya dia aja lah gitu. Intinya bacaan yang rada beda antara tulisan dengan bacaan yang kita baca. Dan kebetulan dalam bacaan Imam Asim riwayat Hafs yang kita baca pada saat ini itu tidak terlalu banyak bacaan-bacaan gharib muskilat yang antara tulisan dengan bacaan yang berbeda. Jadi insya Allah pelajarannya pun tidak terlalu sulit dan akan lebih mudah untuk bisa kita pelajari dan kita terapkan. Baik, demikian mungkin dalam bahasan tentang imalah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan semuanya. Amin insya Allah. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Om Dewa yang ada di Keramat Sentiong, silakan. Kita bersama begitu. Tapi kalau misalnya lagi sholat berjamaah, bacaan malah mungkin riwayatnya lain kali Ustaz. Begitu. Ya, andaikan kita orang baca waduh mungkin itu lain riwayat. Paham. Ya, mungkin dia lain. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Kalaupun mungkin nanti kita menemukan dalam bacaan ketika kita berjamaah, ada imam yang membaca seperti bacaan yang tadi dicontohkan. Kalau misalkan dalam bacaan yang lain seperti bacaan Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah, jadi bacaan imalah itu sangat banyak ya. Seperti dicontohkan tadi misalkan dalam bacaan wadduha wadduhi sa'a sahi wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, misalkan gitu ya. Jadi bacaan itu bukan bacaan orang Betawi. Orang Betawi kan mungkin cenderungnya ke gitu ya, aneh gitu ya. Enggak. Memang ada bacaan imam dan riwayat yang bacanya seperti itu. Ada yang banyak, ada kita cuma satu doang itu, kan lebih mudah aja bacaannya. Majriha. Sedangkan yang lain sangat banyak. Kalau buat mereka yang biasa membacakan bacaan misalkan qiraat Imam Hamzah, baik Khalaf maupun Khalad, mereka anggap itu lebih mudah. Ya, mereka mudah. Karena Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacaan yang paling mudah. Yang paling mudah dalam bacaan Al-Qur'an. Yang kita pelajari sampailah dari guru-guru kita sampai kepada kita, itu mudah. Ya udah kita ikutin. Kalau orang soal misalkan Maroko atau Jazair, jauh amat ya. Ya, dengan bacaan qiraat imam yang lain, riwayat yang lain. Dan mushafnya juga penulisannya pada dobetnya rada lain gitu ya. Misalkan di Maroko itu ada dobet huruf qaf, titiknya cuma satu di atas. Kalau fa-nya titik satu di bawah. Kalau kita huruf qaf titik dua di atas, huruf fa satu titik di atas. Itu masalah dobet penulisan titik-titik tanda-tanda titik ya. Itu juga ada berbeda ya. Karena awal rosemnya itu memang tidak ada tanda baris maupun titik awal. Jadi seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, ya pada bacaan imalah, kalau sekiranya kita menemukan bacaan imam baca wadduhi wal laili idza saji, kemungkinan ya jamaah di situ sudah mempelajari bacaan qiraat imam yang lain, riwayat yang lain gitu. Jadi cukup kita ketahui oh ada bacaan yang seperti itu ya. Oh ada yang beda, itu juga semuanya Al-Qur'an. Demikian Om Dewa. Bisa mengerti, bisa kalau kita nggak belajar karena kita nggak mau belajar ya. Kalau kita udah belajar apa yang Ustaz sampaikan alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Demikian. Iya, luar biasa. Tetap semangat ya, tetap semangat. Ya, saya juga sama masih belajar.
masih diperbaiki. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama belajar, sama-sama mempraktekkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Guru, saya mau nanya istilah. Harusnya apa saja sih guru yang kita tahu gitu guru? Misal majriah, wa mursaha, juga majriahnya, imalahnya. Maksudnya apa tandanya guru? Baik, tandanya. Sekarang lagi buka nggak mushaf Al-Qur'annya? Lagi ada nggak di situ? Guru, di depan saya ini Al-Qur'annya, majriah, wa mursaha. Baik, sekarang dilihat ada tulisan majriha, di situ ada tulisan bawah kecil nggak di situ? Ada, imalah. Maksudnya tandanya apa ya guru ya? Itu tandanya udah. Jadi tandanya imalah, ya tulisannya itu imalah kecil. Kalau tadi yang saya share di Zoom itu, ya tandanya seperti itu di mushaf standar Madinah. Dia cuma tanda garis, ada sedikit tanda kotak kecil, digarisin lagi. Nah yang seperti ini nih, kalau misalkan gabung Zoom di Zoom meeting, nah ini tanda daripada bacaan imalah gitu. Ini tanda bacaan imalah yang ini. Jadi dianggapnya cukup tahu itu udah imalah. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga di sampingnya ada tulisan imalatul alif ilal ya gitu. Di sampingnya ada tulisan di situ imalatul alif ilal ya. Jadi bacaannya adalah bacaan imalah kubro, imalah kubro. Kalau bacaannya antara fathah dengan imalah berarti bacanya taglil gitu, bacanya taglil. Yang kita baca adalah bacaan imalatul kubro, imalah kubro ya. Jadi kalau kita sebut imalah saja, sedangkan ada bahasan disebut dengan taklil. Jadi kalau di mushaf standar kita itu tulisannya ada bacaan imalah kecil di situ. Yang difokuskan yang mana? Bacaan hanya pada huruf ro ini saja, pada huruf ro saja, tidak di ha. Jadi jangan dibaca majrehe, jangan ya, majrehe, jangan. Hanya di ro-nya saja. Ya, nah kalau di bacaan riwayat yang lain, di situ tadi dijelaskan di buku, ya, bahwa tandanya adalah dalam ada berakhiran alif maksurah. Alif maksurah itu seperti waduha ada ya, tapi nggak pakai titik. Ya nggak pakai titik, disebut alif maksurah. Seperti itu. Siapa Bu Haja Humairah ya? Terima kasih guru, itu yang saya maksud. Jadi ya tanpa titik, ya itu tanda yang ini ya guru. Ya terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup ya untuk hari ini, bisa mewakili semuanya. Bahasan tentang imalah kubra atau kita sebut imalah saja. Ya seperti tadi bacaannya. Kalaupun misalkan kita ingin mencoba membaca, ya mungkin dengan dialek masing-masing daerahnya ya. Kalau mungkin di sini dengan bahasan ada sate di Cipete, cabe, hey gitu ya. Nah itu imalah kubro. Jadi bisa dipraktikkan misalkan saja kita bingung suaranya seperti apa ya, seperti apa. Nah itu kira-kira dipersamakan seperti tadi, sebagaimana contoh ucapan kita. Majeri, cabe, sate. Kalau orang sate, lain lagi ya. Sate, gitu ya. Cabe, meja, ya. Hey, itu hey, majeri, gitu. Yang jelas bukan ke fathah majro, bukan ke kasroh majri, tapi di antara tadi antara fathah ke arah kasroh, lebih banyak ke arah kasrohnya, tapi bukan kasroh, ya bukan 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 seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah berikan kemudahan untuk bisa mempraktekannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.